beserta jamaah muslimin semuanya yang sama-sama saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Di dunia hidup bahagia, akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama mengucapkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan berbagai macam anugerah serta nikmatnya kepada kita, di antaranya sehat walafiat, juga panjang umur, dan besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga malam hari ini kita semua bisa berkumpul berbagai hal secara lain dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ibadah salat maghrib berjamaah, dan yang kedua ibadah thalabul ilmi. Dan semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga yang khusus kepada kita yang hadir di musyawarah maulid ini dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat yang diperoleh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimahullah, yang kajian kita malam hari ini adalah tafsir Al-Quran. Masih surat Al-Baqarah ayat 49 yang bacanya apa tadi? Ada yang baca? Coba tolong dibaca ya, Al-Baqarah ayat 49 sekaligus 50 ya, ayat 49 dan 50. Silakan coba dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ قرأنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. Sekarang coba diulang yang bacanya Al-Baqarah 49 dan 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم
wal makna wallahu a'lam bishawab. Ayat yang ke-49, wa'id artinya wa'id najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Dan ingatlah kamu semuanya pada waktu kami menyelamatkanmu dari keluarga Fir'aun. Mereka menimpakan azab yang buruk kepadamu. Yulabihuna abna'akum, mereka keluarga Fir'aun, artinya Fir'aun dan para-paranya dan para tentaranya. Yulabihuna abna'akum, menyembelih anak-anak laki-laki kamu semua. Wa yastahiyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu walakum birrahim alim, ujian ya atau cobaan birrahim alim dari Tuhanmu yang sangat besar, yang sangat agung. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan, menyatakan kepada Bani Israel bahwasanya mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengingat kembali ketika Allah menyelamatkan bapak moyang mereka. Nah, ini hitopnya ayat ini. Hitopnya kepada orang Yahudi yang hidup sejaman dengan Nabi, yaitu di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi bapak moyang mereka, Bani Israel, pada zaman Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Min ali Fir'aun, dari kejaran Fir'aun. Jadi tujuannya apa? Allah mengingatkan dengan ayat ini kepada orang Yahudi yang hidup sejaman dengan Nabi. Tujuannya adalah supaya mereka mengingat bahwa itu adalah nikmat dari Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada bapak moyang mereka. Pada zaman Musa alaihissalam, bapak moyang mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dari kekejaman Fir'aun. Tujuannya liyu'minu, supaya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu tujuannya. Tujuannya adalah karena penyelamatan bapak moyang mereka dari ancaman Fir'aun, dari siksaan Fir'aun. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Allah mengingatkan kepada mereka bahwa bapak moyang mereka telah diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya liyu'minu, supaya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ternyata kan tidak. Hanya sebagian kecil saja Bani Israel atau orang Yahudi yang beriman kepada Allah dan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keluarga Muhammad Sallallahu sering sekali menyiksa mereka, menyiksa Bani Israel dengan siksaan yang sangat dahsyat, dengan siksaan yang sangat luar biasa.
yudabbihuna abna'akum. Ya, setiap Bani Israel melahirkan dan bayinya laki-laki itu langsung dibunuh oleh Fir'aun dan keluarganya, oleh pasukan Fir'aun. Alhamdulillah. Ini kenapa sih Fir'aun suka membunuh bayi laki-laki Bani Israel? Nah, ini awalnya Fir'aun bermimpi ya. Jadi awalnya Fir'aun bermimpi. Di dalam mimpinya Fir'aun itu ada api dari Baitul Maqdis. Api berkobar dari Baitul Maqdis menyala langsung menyerbu kota Mesir. Dan yang dibakar itu hanya orang-orang Kipri. Yang dibakar itu hanya orang-orang atau rakyat-rakyat Fir'aun. Sementara Bani Israel dibiarkan oleh api tersebut. Sehingga Fir'aun merasa bingung. Ya, Fir'aun bingung, lalu panggil, ya kalau zaman sekarang dukun, ya, tukang takbir mimpi. Lalu ditanyakanlah kepada tukang takbir mimpi. Ternyata kata tukang takbir mimpi, kayak kata orang-orang yang suka menakbirkan mimpi, wahai Tuan Raja Fir'aun, mimpi engkau adalah itu mengandung isyarat bahwasanya nanti akan terlahir dari Bani Israel seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaanmu. Wah, udah tahu penyakit Fir'aun. Kalau begitu Fir'aun telah bilang kepada rakyatnya, kepada pasukannya, wahai para penggawaku, wahai para pasukanku, kontrol, ya. Apabila Bani Israel melahirkan bayi laki-laki, maka jangan dibiarkan itu, langsung bunuh, langsung sembelih. Kenapa? Ya karena nanti akan menghancurkan kerajaanku. Tapi wastaquna nisa'akum, bayi-bayi perempuan Bani Israel dibiarkan hidup oleh Fir'aun dan pasukannya. Dan kenapa? Yang dianggap membahayakan oleh Fir'aun, yang dianggap akan menghancurkan kerajaan Fir'aun adalah bayi laki-laki yang terlahir dari bangsa Israel. Jadi Fir'aun itu sebenarnya bukan anak ya, bukan nama seseorang, tapi Fir'aun itu adalah julukan atau gelar, ya, gelar seorang raja yang menjadi raja di negara Mesir. Zaman dulu setiap raja di negara Mesir itu dikasih julukan atau dijuluki Fir'aun. Aslinya Fir'aun yang hidup sejaman dengan Nabi Musa itu nama aslinya adalah Walid ya, atau Bule. Bukan Fir'aun. Fir'aun itu hanya julukan. Ya, kalau kita menggunakan seperti Sultan dengan Raja Mataram ya, Raja Mataram pertama itu julukannya adalah Hamengkubuwono pertama. Terus sampai sekarang Hamengkubuwono 10 ya. Ya, seperti itu. Itu julukan, hanya julukan, bukan asli. Nama asli Fir'aun adalah Walid atau Bule ya. Walid bin Mus'ab bin Ar-Raya. Sekali lagi, Walid Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Raya, itulah nama asli Fir'aun yang hidup sejaman dengan Nabi Musa alaihi salam. Itu cobaan yang luar biasa terhadap bangsa Israel pada waktu itu. Yang rasulnya adalah Nabi Musa alaihi salam. Musa juga itu Musa juga. Nama Musa, nah itu Musa diambil dari bahasa Ibrani. Bukan bahasa Suryani tapi bahasa Ibrani. Musa
Yang pertama mu, yang kedua sa. Asalnya sya ya. Sin gede asalnya cuma dirubah ya, oleh orang Arab dirubah dari sin kecil jadi Musa. Mu artinya air, sa artinya pohon. Ya, pohon kayu. Ini maksudnya apa? Karena Nabi Musa itu dulu ketika lahir yang dibuang oleh ibunya, dibuang ke Sumair, jadi masukkan ke peti, dihanyutkan di Sumair, ternyata hanyut ke tempat kematian istrinya Firaun yang bernama Asia. Ya. Lalu dipungut oleh Asia. Dia dari mana itu dipungutnya? Seperti Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi pada waktu itu dari antara air dengan pohon kayu. Dan makanya dinamakan Musa alaihissalam. Itu Musa bahasa Ibrani ya, bukan bahasa Arab. Jadi luar biasa. Apa yang luar biasa? Sangat berat. Cobaan ujian yang Allah berikan kepada Bani Israel, kepada bangsa Israel, berupa apa? Berupa penyiksaan oleh keluarga Firaun. Ya, setiap kali mereka lahir laki-laki langsung disembelih. Tetapi apabila lahir perempuan itu dibiarkan hidup. Ini hanya sebagian saja, ya. Bukan yang lain-lainnya. Kekejaman Firaun dan perbuatannya yang lain-lainnya itu masih banyak. Bukan hanya menyembelih bayi laki-laki bangsa Israel, yang lain-lainnya pun itu masih banyak. Ya. Ini berbeda halnya dengan zaman jahiliyah. Zaman waktu ya sebelum Nabi dilahirkan atau bahkan setelah dilahirkan sebelum Nabi diutus menjadi Rasulullah. Ya, di zaman jahiliyah, zamannya Abu Jahal, zamannya Abu Lahab, kan? Ini berbeda dari zaman Nabi Musa alaihissalam. Zaman Nabi Musa bayi laki-laki yang disembelih, tetapi di zaman jahiliyah setiap bayi yang lahir itu perempuan maka bukan disembelih tapi langsung dikubur hidup-hidup. Itu di Arab ya. Dulu sebelum kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Itu ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israil. Di mana diselamatkan di Laut Merah? Nabi Musa dan Bani Israil Allah selamatkan itu di Laut Merah. Ketika dikejar oleh Firaun dan para tentaranya, Nabi Musa bingung. Sudah sampai pantai sisi Laut Merah, Nabi Musa bingung berhenti ya. Waduh, ini lagi kemana? Di maju laut, ya, lautan luas. Mundur kembali musuh sedang mengejar. Ini kan bingung. Lalu turun perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ya ke laut. Ketika itu laut dipukul oleh tongkat Nabi Musa, maka itu laut terbelah. Ya, jadi 12 jalan. Menjadi jalan dengan sebanyak 12 jalan. Dan itu airnya kayak gunung kan, bukan kayak gunung tinggi juga. Maka itu Nabi Musa bisa lewat dengan pasukannya. Itu jumlahnya Masya Allah Sabaina atau wa Bani Israil kanu situ mi'atin alfin wa isrina alfan. Yang jumlahnya itu pasukan Nabi Musa ketika dikejar Firaun yaitu 627.000. Banyaknya 620.000 orang. Sementara pasukan Firaun berapa? Pasukan Firaun yang mengejar Nabi Musa dengan pasukannya yaitu Al-Alfin
Islam. Tapi masih banyak yang tertinggal tidak ikut mengejar Nabi Musa dan Bani Israil. Ini yang ikut mengejar beserta Fir'aun sebanyak 1.700 pasukan, 1.700 personil. Sementara Nabi Musa dan kawan-kawannya dan Bani Israil itu hanya berjumlah 620 ribu. Yang padahal bukan pada zaman Nabi Yakub itu belum segitu jumlahnya. Jadi hanya 70 orang, laki-laki dan wanita. Jadi ketika Nabi Yakub masuk ke negara Mesir, itu juga Bani Israil di Mesir hanya 70 jiwa. Itu mencakup laki-laki dan perempuan. 70 saja, 70 orang itu laki-laki dan perempuan. Terus itu jaraknya antara Nabi Musa dan Nabi Yakub alaihissalam 400 tahun. Jadi dari Nabi Yakub ke Nabi Musa itu 400 tahun jaraknya. Dari ketika Nabi Yakub masih berjumlah 70 orang, itu bangsa Israel. Dan setelah zaman Nabi Musa alaihissalam menjadi 620 ribu orang. Orang sudah sangat besar perkembangannya. Dan yang dapat gelar Israel itu Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub alaihissalam nama lainnya adalah Israel. Makanya keturunan Nabi Yakub dinamakan Bani Israel atau bangsa Israel. Terus ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-50. Qala ta'ala wa idh faraqna bikumul bahra wa fa'amdaynakum wa atrukna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah wahai Bani Israil, idh faraqna bikumul bahra, ketika kami memisahkan lautan untuk kamu, sehingga kamu bisa masuk lautan, bisa menyeberangi lautan merah yang kabur atau berlari dari musuhmu yang Fir'aun. Fa'anjainakum, lalu kami selamatkan kamu semuanya. Lalu kami daripada tenggelam di laut merah, waqorna Fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan para tentaranya, Fir'aun dan kaumnya, wa antum tanzurun, sedangkan kamu melihatnya. Di Bani Israil itu pada zaman Musa yang melihat ketika Fir'aun tenggelam di laut merah. Awalnya itu air membelah yang 12, ya. Itu memang awalnya Fir'aun ragu-ragu. Lalu mereka itu datang naik kuda betina. Jadi kuda yang ditaiki oleh Fir'aun pada waktu itu kuda jantan. Jadi Fir'aun awalnya mau balik lagi. Kan dia itu akan bahaya. Setelah balik lagi, yang menjelma naik kuda betina. Lalu jalan di depan kuda Fir'aun, sehingga kuda Fir'aun ngikutin kuda betina yang dinaiki oleh Jibril alaihi salam. Akhirnya pasukan Fir'aun semua mengikuti, dan pasukan Nabi Musa yang jumlahnya 620 ribu sudah sampai di Mesir sana, dan pasukan Fir'aun semua masih tegak. Lalu pada saat itulah itu air ditimpakan kepada pasukan Fir'aun atau kepada Fir'aun dan pasukannya, sehingga mereka tenggelam semuanya. Bani Israil, Nabi Musa dan Bani Israil menyaksikan. Nabi Musa dan Bani Israil melihat ya ketika Fir'aun ditenggelamkan dengan pasukannya. Nah, Fir'aun pada waktu itu ya setelah tenggelam, setelah sekarat, dia mengaku beriman. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku telah beriman, aku percaya, aku telah
tutup pintu tobat untuk Fir'aun. Itu kenapa? Masya Allah, nyawanya sudah sampai dan dorong apa itu diterimanya tobat sampai kapan? Ya, kalau zaman kita sekarang dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat ini, ya, jadi tobat seseorang masih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama belum sampai sini. Belum sampai sini. Umpamanya belum sampai besar. Lalu dia berdoa, saya dari masalah yang Allah dosa saya ya Allah. Itu tidak masalah. Tetapi kalau sudah sampai tenggorokan, maka itu pintu tobat dari dunia. Walaupun dia bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah sampai keluar air mata darah dosanya, maka tobatnya jangan diterima. Kenapa? Sudah gugur. Ya, itu sekali. Nah, itu sama persis seperti yang bilang. Fir'aun juga bertobat kepada Allah. Coba tobatnya kenapa? Ya, kenapa? Sudah gugur pintu tobat kami Fir'aun. Ya, sama Rasulullah SAW. Inna Allah yaqbalu taubatal abdi malah yuqbil. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala masih akan menerima taubat seorang hamba malah yuqbil selama perutnya belum nyampe tenggorokan. Lalu yang jadi masalah kita apa? Kita tenggorokan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Semua kita nggak tahu kapan tuh kita sampai tenggorokan. Artinya kapan kita mati, kapan kita Islam, itu kita nggak tahu. Semua orang nggak tahu. Makanya tobat itu kita harus setiap waktu kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya caranya bagaimana? Laksanakan perintah Allah dan tobat sehari 5 kali dengan sholat 5 waktu. Ya tobat mingguan dengan tawakul ilmi. Itu ada tobat. Ya. Secara tidak langsung umpamanya kita bertawakul ilmi, nah ini tobat namanya. Kenapa dalam salah hadis Nabi dijelaskan malintah tobat yang Allah ilmu ubiro lahu qabla yawma. Yang artinya barang siapa yang berpindah dari rumah ke musyawarah tujuannya adalah untuk bertawakul ilmi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah sebelum langkah. Ya, sebelum langkah dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Apalagi sudah sampai duduk di sini di majelis taklim, mendengarkan ilmu agama, mendengarkan nasihat-nasihat agama, apalagi sudah sampai sholat dan duduk, ya, mendengarkan ilmu agama yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Insya Allah. Ramadan nanti kita tobat tahunan dari sebulan. Pokoknya setiap kita melaksanakan perintah, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu namanya tobat. Apalagi sedang sholat kita beristighfar, membaca istighfar, itu namanya tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan aja ketika kita sangat berdoa, ketika kita mati, maka kita dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kesimpulan daripada kajian kita hari ini adalah yang pertama, ya, kita harus senantiasa bertobat, jangan sampai kita menunda tobat. Karena yang namanya mati kita tidak tahu kapan akan mati, ya, kapan akan sangat terlalu nggak mudah, nggak kuat. Bahkan kadang-kadang banyak yang muda dulu, ya, bahkan kadang-kadang banyak yang tua sudah tua enggak, tapi belum mati itu banyak. Masih muda, ya, belum juga kawin, udah mati itu pun banyak. Ya, namanya sekali lagi jangan sampai kita menunda bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu caranya dengan melaksanakan semua perintah Allah dan jauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan sekitar
Gitu. Kalau tidak ada langsung iya benar. Gini Ustaz, setiap manusia dia selalu kesalahan. Ya betul misalnya. Itu kan sama-sama malaikat, ada pencatat ya, tugas pencatat. Lalu secara berbeda ya tobat, ya tobat entah karena umur atau bagaimana. Apa karena itu bisa dihapus atau bagaimana? Soalnya yang saya dengar dari syariat itu apabila kita melakukan dosa atau salah, setelah kita mentobat itu bisa kita hapuskan. Gimana ya? Saya pernah membaca keterangan atau dalil ya seperti ini. Cuma kita lupa saya. Tapi saya masih yakin dalilnya masih yakin. Semua amal manusia dicatat dari mulai balik sampai mati. Kalau nggak gila, kecuali orang gila. Ya. Kalau orang gila tidak dicatat. Orang gila, anak kecil, orang tidur. Ada 3 ya, yang tidak dicatat amalnya. Selain itu semuanya dicatat dari mulai usia balik sampai mati. Ya. Nah pertanyaannya bagaimana nih kalau manusia sudah tua, gitu kan? Umpamanya 40 tahun atau 50 tahun yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulunya dari mulai sampai 50 tahun selalu berbuat dosa, selalu masih ada umpamanya ini ya. Pas 50 tahun bertobat dengan tobat sungguh-sungguh. Pertanyaannya, apakah dosa-dosa yang 50 tahun ke sana ya, ke bawah itu dihapus atau tidak? Ya, dihapus atau tidak? Jadi jawabannya ya, yang telah saya baca dalilnya adalah ini dosanya diampuni ya. Dosanya kalau dia tobat 50 tahun ke sampai ke 15 tahun dia bertobat kepada Allah, itu dosanya diampuni, dimaafkan oleh Allah kalau tobatnya benar-benar ya, itu tobat nasuha. Tapi catatannya tidak dihapus. Ini saya pernah baca dalil. Cuma kita maaf, tapi saya masih yakin bahwa ada dalilnya seperti itu. Dosa yang diampuni, catatannya tidak diampuni. Ini untuk apa? Untuk nanti diperlihatkan kepada kita dosa-dosa kita. Wah, dosa kamu ini banyak tapi diampuni. Tujuannya apa? Supaya kita lebih bersyukur. Dosa saya banyak ya Allah. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih, sangat bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dosa saya selama 50 tahun atau selama 40 tahun dimaafkan oleh Allah. Itu tujuannya seperti itu. Ya diampuni, tapi catatannya tidak dihapus. Nanti akan diperlihatkan kepada kita. Jadi seperti itu. Itu amal kita. Ya, baik yang buruk maupun yang baik. Yang buruk tujuannya supaya kita masya Allah lebih bersyukur, lebih berterima kasih kepada Allah. Karena kalau dihapuskan kita nggak ingat, gitu kan? Jangankan di akhirat, sekarang juga kita banyak yang nggak ingat kita pernah berbuat kesalahan apa di masa lalu. Tidak apalagi akhirat mungkin. Nah, oleh karena dicatat oleh Allah menulis sekretarisnya, yaitu malaikat takdir, maka kita ingat kembali. Oh iya, tanggal sekian, jam sekian, hari kamu, ya. Saya berbuat ini yang benar dari masalah yang luar biasa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kita sekali lagi lebih bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau umpamanya manusia ini ya kesalahan dosanya lebih besar daripada kebaikan, itu gimana? Nah, itu kan kata Al-Quran, paham ada orang paham mengangkat mawajibu bahwa ini jadi wajib. Wa amma khafat mawajibu bahwa sawiyah wa ma'adrakamahya nadur kaya. Al-Quran ini jawabannya jelas Al-Quran. Yang bahasa kita ada orang yang juga timbang nama baiknya, maka dia akan berada dalam tempat yang
Ini neraka pun nanti kalau dia orang Islam nanti dia paksa di neraka. Ujung-ujungnya masuk surga itu, masuk surga yang penting iman. Ya, sebesar apapun dosa kita, kalau kita mati dalam keadaan iman, maka jaminannya surga. Ya, tentang masuk surganya itu Allah. Ya, apakah disiksa dulu neraka? Ya, Allah nanti yang penting iman. Yang penting jangan semuanya disebutkan Allah. Jangan Allah sampai mati itu bahaya. Itu mati kafir setelah hidupnya. Kalau mati kafir itu makhluk, masa Allah selamanya di dalam. Yang matang bagaimana yang matang? Amal baik dan amal buruknya sama-sama satu orang di umpama doang ya. Ini nanti ditaruh ya sudah masuk surga, masuk neraka. Ini ditaruh nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirat itu adanya di mana? Ada di antara surga dan neraka. Nanti ujung-ujungnya, nah ini hanya sebatas hukuman ringan, ya. Hanya hukuman ringan bagi dia dari Allah Subhanahu wa taala ditaruh di akhirat ya, tidak akan masuk surga. Nah ini hanya sementara, nanti ujung-ujungnya surga. Pokoknya orang iman surga semuanya. Allah yang jaminnya. Allah dan Rasulullah banyak jaminan dari Allah, banyak jaminan dari Rasulullah. Orang iman semuanya surga. Yang penting sampai mati, yang penting imannya sampai mati. Tapi ada proses ya, orang yang ngerti agama ya, sering nggak sekolah. Tapi dari segi kelakuan atau kata-kata itu kadang-kadang berlawanan. Iya, itu gimana? Nah ini kan ada hidayah atau topeng. Berarti orang itu hidayah sudah tahu, sudah dapat hidayah. Hidayah itu terus dari Allah. Dia dapat ilmu itu kan hidayah. Jadi orang Islam itu harus begini, jangan begini. Nah itu namanya hidayah. Adapun pelaksanaan itu namanya topik. Kalau dia mampu melaksanakan hidayah yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala melalui belajar, ya, melalui pendidikan agama, nah itu namanya dari topik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti orang yang ngerti agama kayak tadi kok ngerti apa tapi kelakuannya masya Allah banyak berkali dengan aturan agama. Nah ini berarti orang semacam ini belum mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Udah ya, kita jangan pokoknya menjelek-jelekan siapapun lah. Tidak boleh kita ya menggibah mereka karena mereka berdua kita gibah, kita ngomongin keburukan kita sebarkan. Kalau itu itu tidak boleh. Menyebar keburukan, menyebar aib orang lain hukumnya haram, tidak boleh. Ya, oleh karena itu kita ingin diam saja. Kalau bisa aja, kalau kita bisa nasihatin ya. Nah, ini bukan baik sebenarnya. Kalau kita bisa, kalau nggak bisa, ya udah berikan dia cukup dalam hati. Ya Allah, tidak masalah. Kita setuju. Nah, kita harus tidak setuju ya. Artinya hati kita wajib tidak setuju dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama siapapun orangnya. Itu wajib. Dan mempublikasikan, menyebarkan keburukan dia, menggibahkan keburukan orang lain, itu tidak boleh, tidak Islam. Coba kalian, mari kita tutup menyanyikan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Yeah.